Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan. Saya berasal dari UPT SPF SD Interskulas Antang 21, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Alhamdulillah, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini saya bersama rekan-rekan semua CGP angkatan 11 akan melakukan kegiatan yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3, yang dimana saya berperan di sini sebagai observer 1 dan saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Rasman dari SD Al-Quran Wahidah Islamiyah 02 Makassar. Pada sesi ini saya akan berperan sebagai observer kedua, mengingat kelompok kita terdiri dari 4 orang, sehingga pada sesi pertama ini akan ada 2 observer. Selanjutnya, Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari UPT SPF SD Ulam Puri Taman Sari. Saya bertindak di sini sebagai coach. Dan selanjutnya, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Senat. Saya berasal dari UPT SPF SD Impres Borong. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai coaching. Terima kasih. Baik, untuk pagi hari ini bagaimana kabar kita semua, sehat? alhamdulillah. alhamdulillah kami juga sehat di sini. Syukur kalau ibu kondisinya sehat-sehat. Pagi ini akan ada sesi coaching bersama dengan Ibu Senat, Bu, ya? Iya Pak, benar. Saya berencana nanti jam 8 Pak, saya akan melakukan coaching bersama Ibu Siti Senat Pak. Gitu. Baik Bapak dan Ibu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu dan Bapak akan lakukan. Dan nantinya, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan Ibu Muli dengan Ibu Siti Zainab. Iya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Iwan dan Pak Rasman yang sudah bersedia ingin menjadi pemangat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Senat nantinya. Baik, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang akan kami jelaskan dan nantinya kami juga akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, kami akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Pak. Jadi saya minta kepada Ibu Muli, kami berdua sebagai observer 1 dan 2 akan mengujikan beberapa pertanyaan. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bapak Rasman dengan saya sendiri melakukan proses coaching nantinya, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ataukah tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi, masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab Ibu. Baik Pak. Ya, selanjutnya kami juga akan mengamati apakah Ibu telah melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya, Bu, ya? Iya Pak. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau pisces. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Kemudian di sini maksudnya yaitu apa yang diungkapkan oleh coach itu sendiri, Ibu bisa memahaminya. Pernyataan maupun masalah dari coach itu sendiri nantinya Ibu memberikan apresiasi kepada coachnya, apakah sudah jelas rubrik penilaian yang Ibu berikan. Oh iya Pak, begini, pada saat melaksanakan coaching nantinya saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta ya Pak.
Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching, Pak. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan atau paparkan baru-baru, seperti itu, Pak. Ya, baik. Nah, kalau begitu, selanjutnya pada kegiatan ini kami ingin menanyakan kepada Ibu apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching ini. Saya pada saat melakukan coaching, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, Pak. Di mana ketiga kompetensi ini, yang pertama tentang kehadiran penuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu ketiga komponen yang bisa saya terapkan, Pak. Wih, luar biasa sekali Ibu Dik. Baik Ibu, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang tadi Ibu sudah sebutkan itu, bagian mana yang secara signifikan Ibu ingin saya sebagai observasinya itu Ibu yang seperti apa nanti? Oh, baik Pak, untuk bagian spesifik yang ingin saya diobservasi itu Pak, seperti pada bagian pendengaran dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik. Itu Pak. Berarti kalau saya mengambil kesimpulan, fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin kami observasi adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu, ya? Oh iya Pak, iya benar sekali Pak, seperti itu. Oke, nah kemudian seperti apa sih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching kali ini? Iya Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan dulu Pak. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengarkan dan saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Seperti itu Pak. Baiklah, saya pikir demikian untuk kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin kami observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Zainab. Nanti setelah melakukan coaching, kita akan kembali bertemu untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia berbincang-bincang selama saya melaksanakan coaching nantinya Pak. Baik, silakan Ibu Mulyani melakukan coaching bersama Ibu Siti Zainab. Insya Allah setelah selesai coachingnya kita ketemu kembali ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Zainab untuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu? Alhamdulillah sehat Bu ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu melalui alur Tirta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira mau berbicara apa untuk hari ini Bu Zainab? Ya baik Bu. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan tentang siswa-siswa saya yang pasif dalam pembelajaran Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi tentang murid-murid Ibu ya, maksudnya yang pasti dalam pembelajaran ya Bu. Betul sekali Bu. Jadi begini Bu. Lalu di akhir sesi nanti kira-kira apakah hasil yang ingin Ibu dapat di pembicaraan kita kali ini? Ya. Jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar gitu. Oh begitu ya Bu, berarti itu ciri-ciri murid yang aktif. Sekarang saya mau informasikan juga dari Ibu, menurut Ibu sekarang murid Ibu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Seperti itu Bu. Ciri-ciri siswa yang aktif kalau menurut saya
siswa yang antusias dalam pembelajaran, Bu. Menyimak saat guru menjelaskan, ataupun ada kawan-kawannya yang berprestasi di depan kelas. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik antara pertanyaan dan jawaban dari mereka. Mereka rajin mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran, Bu. Oh begitu ya Bu. Berarti itu ciri-ciri murid yang aktif. Sekarang saya mau informasikan juga dari Ibu. Menurut Ibu sekarang ya, murid itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Iya, betul sekali, Bu. Menurut saya mereka tidak aktif disebabkan karena mungkin tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep-konsep dasar, sehingga mereka juga pas belajar menganggapnya saya tidak mengerti dari awal, jadi walaupun saya perhatikan tidak bakalan saya tahu. Kemudian yang kedua mungkin juga mereka ada masalah pribadi, Bu. Oh iya begitu ya Bu. Iya, berarti itu yang menjadi landasan Ibu bahwa anak-anak ini yang menyebabkan anak itu pasif dan tidak aktif ya. Iya, betul sekali, Bu. Jadi baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Ya, rencana saya, Bu, mungkin selama ini saya mengajar metodenya itu saja. Mengajar dengan metode-metode yang masih zaman dulu. Sedangkan sekarang beda cara kita belajar dulu dengan sekarang, anak-anak zaman sekarang di abad 21 ini. Ya, jadi itu juga mungkin yang menyebabkan mereka pasif, Ibu, dalam belajar. Jadi rencana saya akan menyusun modul dan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi bukan itu saja. Saya akan berusaha untuk menyusun modul secara variasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana bisa meningkatkan antusias murid. Oh seperti itu ya Bu. Berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi ya, referensi yang baru sehingga murid akan penasaran. Kira-kira saya mau ngapain ini hari, seperti itu ya, dalam melakukan kegiatan nantinya. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu kalau di sekolah? Iya, terima kasih, Bu. Ya, Bu, jadi ada beberapa guru di sekolah saya, mereka itu cakap dalam teknologi. Jadi nanti saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara membuat metode pembelajaran yang berbasis teknologi, Bu. Nanti saya juga akan bertanya kepada beliau dan mencari referensi bagaimana cara saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain. Oh jadi begitu ya Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu rencananya akan melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira kapan? Rencana saya mau menyusun modul tersebut itu nanti saat kita libur semester, Bu. Di situ saya ada rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi, dan saya akan saya akan terapkan di dalam kelas pada saat semester genap nanti sekitar Januari. Oh begitu ya, luar biasa Ibu. Berarti begitu masukan semester genap sudah ada metode baru ya Bu, yang telah Ibu siapkan untuk pembelajaran di kelas nantinya, seperti itu Bu. Harapan saya seperti itu. Ya tetap semangat ya Bu. Baik Bu, kita sudah memasuki akhir percakapan ini. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Ya baik Bu. Menurut saya berkat Ibu Budi
tadi bertanya terkait masalah saya berhasil menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya. Tadinya saya tidak kepikiran dan merasa stres ya, karena adanya sesi coaching ini saya menjadi tenang dan berhasil menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Oh, iya Bu ya. Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Senap terkait kegiatan hari ini. Tetap fokus ya Bu, tetap fokus terhadap penerapan permasalahan yang Ibu hadapi ya. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu Senap bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Selain daripada itu, saya juga berharap bisa membicarakan lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas Ibu. Iya, terima kasih Bu atas waktu dan bantuannya hari ini. Saya merasa sangat terbantu. Sama-sama Bu. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya Bu. Pada pertemuan kita kali ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali ya Ibu, proses coaching yang telah dilakukan. Kami memperhatikan juga kegiatannya sudah berjalan dengan lancar. Jadi kira-kira bagaimana perasaan Ibu coach setelah melakukan coaching tadi? Baik Pak, alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi itu saya merasa senang bisa membantu rekan saya menemukan solusi terkait masalah yang mereka hadapi. Selain itu Pak, kompetensi yang saya harapkan juga menurut saya sudah bisa tercapai Pak, seperti itu. Luar biasa sekali ya Ibu Mulyani dengan Ibu Siti Senap tadi sistem coachingnya. Tadi itu jika kita merajuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Muli berikan kepada Ibu Senap itu, kompetensi coachingnya Ibu tuh kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi begini ya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap terkait mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta, seperti itu Pak. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu artinya sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Ya, menurut saya Pak pribadi saya sudah tercapai Pak. Ya, baik Ibu. Saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi kepada Ibu sangat luar biasa sekali. Ya baik, sebelumnya ya izinkan kami untuk menyampaikan hasil pengamatan kami tadi Bu ya. Iya Pak, silakan. Jadi berdasarkan observasi kami atau mungkin dari saya dulu, ya menurut kami percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik ya, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya, kemudian juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching dan mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksi. Iya Pak. Selain itu dari masukan dari Pak Rasman tadi selaku observer 2, saya juga punya prinsip-prinsip dalam coaching ini, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coachingnya, artinya bahwa sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa sekali yang sudah berbobot, yang dimana disampaikan pada saat observasinya tadi itu adalah fokus kompetensinya yang saya observasi juga luar biasa sekali untuk Ibu lakukan. Iya Pak. Ya, kemudian kalau menurut kami juga itu sudah sangat baik
ya Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Jadi kompetensinya menurut kami ya sudah tercapai, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya Pak, yang sudah sudah Bapak berikan. Saya sangat senang mendengarnya Pak. Sama-sama Ibu. Nah, pekan dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih lanjut ya, atau intensif, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dengan saya juga bisa membantu dalam menemukan solusi permasalahannya Pak, seperti itu. Ya, baik. Ya, jadi semoga sudah sangat baik. Jadi semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya, dan semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Iya Pak. Jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan Pak coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi Pak. Amin. Kira-kira Ibu ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan dalam kegiatan ini? Menurut saya Pak, ini sudah cukup untuk hari ini Pak. Oke, baiklah. Nah, kalau begitu sampai di sini ya pertemuan kita. Sampai ketemu di waktu yang lain, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari UPT SPF SD Puri Taman Sari. Saya bertindak sebagai observer 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Senat, berasal dari UPT SPF SD Presboro, bertindak sebagai observer 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasman. Pada sisi ini saya bertindak sebagai coach. Saya dari SD Al-Quran Muhammadiyah Islam Indonesia Makassar. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan. Saya berempat di sini adalah calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Alhamdulillah untuk sesi ini saya sebagai coach. Ya baiklah Pak, untuk kegiatan kita hari ini, saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, alhamdulillah. Saya juga di sini. Alhamdulillah baik-baik juga. Syukur. Kalau Bapak Ibu kondisinya sehat saja, Bapak Ibu. Pagi ini ada sesi coaching bersama Pak Iwan. Ya Pak ya? Iya Bu. Iya, benar Pak. Jadi saya berencana akan melakukan coaching pada kesempatan ini bersama dengan Bapak Ikhwan, insyaallah. Iya. Oh baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Seperti itu Pak, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Pak Iwan ya. Nah, apa Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Pak? Ya, insyaallah saya siap, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Mulyana dan Ibu Senat yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya pada kesempatan ini untuk melakukan coaching bersama dengan Pak Ikhwan nantinya. Iya. Baiklah.
Baiklah Pak, sebelum Pak Rasman proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya. Ya, baik Bu. Nah, jadi begini Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan yang terakhir tanggung jawab ya Pak. Ya, itu. Baik, siap. Ya, selanjutnya kami juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Iya, baik. Begini, selanjutnya kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau prapasaya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa ya. Di sini maksudnya Pak dengan Bapak bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee. Bapak nanti kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, walaupun Bapak juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee. Nanti Bapak bisa memberikan apresiasi coachee apakah sudah jelas rubrik dan penilaiannya Pak. Iya, baik. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Pada saat melaksanakan coaching nanti Bu, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan mencoba menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah disampaikan insyaallah. Ya, baik Pak. Selanjutnya pada kegiatan ini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Kalau pada sesi coaching kali ini saya berencana saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang bagaimana bisa memiliki kompetensi kehadiran yang penuh. Kemudian yang kedua adalah dapat mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga tentu dapat menjadi seorang coach yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadinya itu yang ketiganya, bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi Pak? Kalau dari ketiganya mungkin secara spesifik saya ingin lebih kepada bagian mendengarkan dengan aktif ya. Namun tentu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna insyaallah. Oh iya, betul sekali. Baik Pak, berarti fokus pada kompetensi coaching yang Bapak inginkan observasi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya? Iya, benar sekali. Nah, kemudian seperti apakah indikator ketercapaian dan dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin pada sesi coaching ini? Kalau menurut saya, yang pertama saya ingin nanti saya mampu menjadi seorang coach yang dapat menyimak, dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengar dan saya nanti juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar itu, insyaallah. Ya baik Pak, demikian Pak ya kegiatan
pra observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin kami observasi. Selanjutnya, silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Iwan. Pak ya, nanti setelah melakukan coaching kita bertemu kembali untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nantinya ya Pak ya. Iya Bu, baik. Baik, pada sesi ini kami akan mencoba melakukan sesi coach dengan Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Selamat kabarnya? pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan sesi coaching melalui alur peta. Lalu di awal ini terlebih dahulu izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak, kira-kira apa tema pembahasan kita pada siang hari ini, kesempatan hari ini? Baik Pak, jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya tentang siswa saya yang dimana ada beberapa siswa dalam proses pembelajaran itu kurang fasih Pak. Oh iya, baik. Jadi ada siswa yang pasif dalam pembelajaran seperti itu Pak ya? Iya. Ya, baik. Lalu di akhir sesi nanti, kira-kira apa hasil yang Bapak ingin didapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Terima kasih Pak. Yang jelas saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan kreativitas siswa itu dalam saat proses pembelajaran, kemudian bagaimana menjadi siswa itu yang lebih semangat lagi dalam proses pembelajarannya di kelas. Oke. Baik, nah, jadi harapannya adalah siswa itu bisa lebih aktif dalam belajar ya. Kemudian sekarang saya coba ingin mencari informasi lebih dahulu. Kalau menurut Bapak, ciri-ciri siswa yang aktif belajar itu seperti apa sih? Kalau menurut Bapak? Alhamdulillah Pak, menurut saya bahwa ciri-ciri siswa yang aktif, kalau menurut saya yang pertama itu adalah antusias dalam pembelajarannya itu, dalam menyimak pada saat guru menjelaskan itu, kemudian mampu menjelaskan apa yang diberikan kepada guru itu sendiri, kemudian presentasi di depan kelas itu dia mampu memberikan umpan balik oleh guru itu sendiri, kemudian mereka rajin mengerjakan tugas-tugas baik di dalam kelas, kemudian di dalam kelompok, kemudian menurut saya itulah salah satu ciri-ciri yang menurut saya Pak aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, baik. Oke, kalau begitu sekarang saya mau melakukan konfirmasi juga. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih yang menyebabkan murid itu bisa kurang aktif dalam pembelajaran? Dalam proses pembelajaran itu Pak, banyak sekali. Yang pertama menurut saya adalah mereka tidak aktif disebabkan mungkin karena mereka tidak paham materinya, kemudian tidak paham dengan konsep dasar dari proses pembelajaran itu sendiri, kemudian dia menganggap bahwa tidak mengerti dari awal pembelajaran seperti apa, sehingga perhatiannya itu kurang. Kemudian yang kedua mungkin juga mereka ada masalah pribadi yang dari rumah dia bawa ke sekolah, mungkin seperti itu Pak. Baik, ya berarti yang menjadi landasan Bapak adalah bahwa si anak ini memiliki permasalahan seperti itu ya. Oke, Iya, Pak. menyebabkan anak itu kemudian menjadi pasif dan tidak aktif. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan kira-kira apa rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi hal tersebut? Insya Allah Pak, untuk kedepannya rencana yang saya akan lakukan di kelas itu, selama ini saya mengajar itu metode itu saja, tidak menggunakan media dalam bentuk media ya itu saja Pak medianya di kelas yang ada. Kemudian mungkin karena pembelajarannya itu terlalu monoton, kemudian tidak terlalu banyaknya variasi-variasi dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga siswa itu jenuh akan sesuatu itu. Kemudian mencari lagi, rencana saya akan mencari referensi-referensi lagi supaya metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan siswa saya itu pasif dalam sistem proses pembelajaran di kelas. Oh iya, baik. Berarti kalau saya menyimpulkan, Ibu, Bapak ini akan menerapkan metode pembelajaran maupun referensi yang baru sehingga siswa akan merasa penasaran ya. Oke. Kalau begitu dalam melakukan hal tersebut nantinya kira-kira ada tidak
yang lain yang bisa membantu Bapak dalam melakukan aktivitas tersebut di sekolah? Ya, alhamdulillah Pak, kami akan melakukan di sekolah itu bersama rekan sejawat kami. Kemudian ada juga beberapa teman-teman yang pasif dalam menggunakan teknologi. Insya Allah kami akan meminta pertolongan beliau untuk membuatkan perangkat ajar, kemudian model-model pembelajaran atau media-media pembelajaran yang dimana bisa meningkatkan kepercayaan siswa lagi itu, sehingga pada saat proses pembelajaran itu dia menarik, sehingga proses pembelajaran itu kelihatan Pak, seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu, agar lebih detail lagi dan lebih tersusun, kira-kira kapan rencana kegiatan ini akan dilakukan? Insya Allah Pak, kalau tidak ada halangan, rencana saya mau menyusun modul dulu terlebih dahulu. Nantinya pada saat libur semester ataukah sebelum proses pembelajaran di awal tahun itu, tahun ajaran baru kembali, baru saya padukan dengan modul, dengan proses pembelajaran yang bagus, dengan media-media lagi dan metode-metode yang bervariasi, dan saya akan tetapkan dalam kelas pada saat semester genap nanti saya akan lakukan itu. Baik, ya berarti nanti setelah masuk semester genap ya? Iya, insya Allah. Oke, kalau begitu sudah ada metode baru yang telah Ibu siapkan. Apa sudah ada metode baru yang telah Ibu siapkan untuk pembelajaran di kelas nantinya? Harapan saya seperti itu Pak. Baik, kalau begitu tentu saya sangat mendukung apa yang Bapak lakukan. Kemudian kita sudah masuk kepada akhir percakapan ini. Ya. Pada titik ini kira-kira apa yang Bapak dapat dari percakapan kita kali ini? Terima kasih Pak. Menurut saya berkat Bapak Pak Rasman selaku coach yang memberikan masukan kepada saya, alhamdulillah memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah saya, sehingga saya berhasil menemukan solusi-solusi yang dimana permasalahan yang sering saya dapatkan di kelas itu, dimana alhamdulillah dengan masukan Bapak, insya Allah saya akan melakukannya solusi ini dengan baik lagi sehingga masalah saya bisa terselesaikan. Oke, baik. Baiklah Pak, ya, saya juga tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah berbagi, dan kemudian ya, tetap fokus terhadap penanganan masalah yang Bapak hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Saya juga berharap suatu saat bisa kembali berbincang lagi dengan Bapak untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang telah terjadi di kelas Bapak. Terima kasih Pak atas waktu dan bantuan Bapak untuk hari ini. Saya merasa sangat terbantu sekali dalam permasalahan saya ini. Ya, sama-sama Pak. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak ya proses coachingnya tadi. Kami perhatikan juga kegiatannya sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya Bapak setelah melakukan coaching ini? Ya, baik. Saya alhamdulillah Bu ya, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sangat senang bisa membantu rekan saya menemukan solusi terkait masalah yang mereka hadapi. Ya, selain itu kompetensi yang saya harapkan juga menurut saya rasanya sudah tercapai. Begitu ya Pak. Ya. Baik Pak, pada saat coaching tadi saya perhatikan jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Rasman harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching yang tadi Bapak? Baik, alhamdulillah kalau menurut saya setelah melakukan coaching tadi, ya saya merasa saya sudah mulai mampu fokus terhadap terkait dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirtanya. Saya seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi sudah tercapai ya Pak ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan, begitu ya? Menurut saya seperti itu. Kalau gitu Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak. Ya, silakan. Berdasarkan observasi kami, menurut kami, Pak, percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, ya.
di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya, ya Pak ya? Iya. Selain itu juga Pak, saya perhatikan tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat bersama dengan Pak Ikhwan itu fokus dengan coachingnya yang sendiri. Artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang disampaikan pada saat pra-observasi ya, yang tadi itu adalah fokus kompetensi yang saya observasi ya Pak, seperti itu Pak. Ya, menurut kami itu sudah sangat baik Pak ya. Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi. Kompetensinya menurut kami sudah tercapai Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas umpan baliknya Bapak dan Ibu yang telah diberikan. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Sama-sama Pak. Nah Pak, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya Pak? Baik Bu, jadi kedepannya mungkin saya berencana untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif ya, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan saya bisa membantu dalam menemukan solusi permasalahan yang sama. Baik Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Semoga Bapak juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching ya Pak ya. Ya. Jadi nanti saya juga akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi coach. Amin. Kira-kira Pak, ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan sebelum sesi coaching ini ditutup? Ya mungkin menurut saya untuk saat ini sudah cukup untuk sementara. Ya, baik Pak. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bapak-bapak. Iya, Bu. Ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.